Hari semua yang di online, selamat pagi. Hari ini kita mengatakan tentang uang. Hari ini pasal 16 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Kemarin sudah dikatakan ada anak bungsu mengambil warisannya, kemudian dia berfoya-foya dan akhirnya dia kembali ke rumah ayahnya hanya ingin menjadi pekerja di rumah ayahnya. Hari ini kita sampai pada di Lukas pasal 16 dan temanya mengutarakan tentang uang. Dalam pasal ini bagi 3 bagian. Pertama dikatakan ada seorang bendahara dan yang akhir juga mengatakan tentang bendahara. Dan di sini dikatakan bendahara yang cerdik. Dia menggunakan uang tuannya untuk mengambil hati orang lain. Dan di pasal ini dikatakan banyak kesulitan. Dia awalnya bendahara yang kurang tidak baik, tapi akhirnya tuannya memuji dia. Dan saya ingin bertanya pada kalian, mengapa tuannya memuji dia? Kita harus melihat di lapis kedua, bukan Yesus yang memuji dia. Hanya kisah di dalam Tuhan di dalam kisah ini yang memuji bendahara itu yang menggunakan uangnya. Tetapi Yesus berkata, kita harus belajar. Apa yang kita pelajari? Anak-anak dunia yang lebih cerdik ini apa yang harus dipelajari, dan Yesus mengatakan serantai mengenai tentang bendahara keuangan ini. Dan saya merasa ayat ini sangat penting walaupun tidak begitu mengerti di dalam ceritanya sampai di bagian yang kedua. Yesus walaupun perkara-perkara diberitahukan kepada murid-muridnya, di ayat pertama kita bisa melihat, tetapi reaksinya orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi mendengar perkataan Yesus, mereka mencemoohkan dia. Jadi ada 2 golongan orang mendengar pengajaran Yesus. Yang paling dekat yaitu para murid-muridnya, dan mereka ada kalanya mereka tidak mengerti. Saya tidak tahu apakah mereka mengerti apa yang dikatakan kisah pertama oleh Yesus, tetapi bagian golongan yang lain punya reaksi. Orang-orang ini adalah orang Farisi. Mendengar Yesus berkata demikian, mereka mencemoohkan dia. Dan sampai di kisah yang ketiga, dan kisah ini tertuju bagi orang Farisi. Mereka serakah akan keuangan dan kemewahan. Suatu hari Yesus berkata tokoh akan berubah dan tempat yang diduduki akan berubah. Kalau hari ini kita melihat keuangan kita, bagaimana bersukaria dengan kemewahan, ada seperti yang dikatakan pasal sebelumnya, anak si bungsu langsung berubah, dapat karena uangnya habis dan menghadapi bencana. Tapi hari ini yang just dilihat sampai pada yang masa akan datang. Sebab dikatakan Lazarus telah meninggal dan orang kaya telah meninggal. Saya merasa ini
kunci daripada pasal pada ayat. Kalau kita punya uang, kita mengira hal ini seumur hidup. Tetapi masa hidup sekarang, semua orang akan menghadapi kematian. Kamu ada uang 50 sen atau 50.000, kamu juga harus mati. Kamu memegang 5 miliar juga tidak bisa pergi. Dan kisah tidak sampai di sini, dan sampai di wilayah yang lain, dan semua orang akan masuk dalam wilayah ini. Jangan cuma melihat sekarang aku punya berapa uang, tetapi melihat yang akan datang. Apakah kamu akan masuk dalam kemah yang abadi? Tahukah kamu di mana kemah abadian, di mana dikatakan? Yaitu di kisah yang pertama. Dan 3 pertama saling berhadap kaitan. Kalau kita tidak tahu kemah abadi itu, maka kita tidak tahu ayat pertama apa yang dikatakan. Jadi ada hasil. Kaya itu hanya masa sekarang di depan mata, tetapi ada pada yang kekal. Kita masuk dalam ayat ini dalam tema kerajaan Allah mengatasi uang. Karena kekayaan adalah juga kerajaan yang tidak bisa diambil. Kerajaan Allah itu abadi, yang kekal, dan juga apa hubungan uang yang tidak diambil dengan kerajaan yang kekal Allah? Apa hubungannya? Kita lihat di kisah pertama ayat 1 sampai dengan 13. Dengan tema menjadi bendahara kerajaan surga. Di sini mengatakan tentang seorang kaya dan uangnya dipercayakan kepada bendaharanya untuk mengurusnya. Tetapi saya merasa status ini sangat spesial. Banyak orang mengira uang itu milik dia. Tapi seluruhnya uang kita adalah uang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tidak ada orang yang bisa mengambil pergi. Yang sekarang ada di tanganmu, gunakan dengan baik-baik. Allah tidak menghitung kamu berapa banyak uang, dan tidak menghitung bagaimana kamu menggunakan uang untuk dia. Tapi bagaimana kamu menjadi bendahara yang baik untuknya. Dan menggunakan uang bukan bukan sekarang, tetapi yang akan mengatakan di masa yang sekarang. Bagaimana sekarang menggunakan kekayaan yang dipercayakan kepada Tuhan, dan bagaimana kekayaan itu bertambah, dan kerajaan Allah sangatlah spesial. Kamu semakin mau menggunakan untuk dia, maka semakin banyak banyak uang untuk kamu pakai. Tetapi kalau kamu pelit untuk pakai untuk dia, maka uangmu semakin sedikit. Ini adalah konsep dalam mempercayakan satu bendahara. Dan kekayaan datang dari Allah. Di zaman kuno, masyarakat kekayaan dari bumi. Allah memberkati, ada matahari, ada air hujan, kemudian bumi bertumbuh dengan baik, dan sehingga kita punya kaya. Tetapi dari pertanian masuk dalam masyarakat dalam satu wilayah. Ada mengatakan menanam modal, menyimpan uang. Dan banyak juga para juru mengurus bendahara yang membantu orang mengurus tentang kekayaan. Ini juga satu konsep, yaitu menanam modal. Yaitu uangnya bukan dipakai di depan mata.
tapi uangnya ditaruh di masa depan yang akan menghasilkan yang lebih banyak lagi. Di sini pemendarahan yang asal, tapi kalau agen, dia hanya bisa mengurus kamu masa sekarang, masa tuamu, atau dalam keadaan tubuh, tetapi dia tidak bisa mengurus masa depanmu. Kalau kita hanya taruh di depan mata atau di masa manakah adakah aku punya uang untuk dipakai, mungkin sampai masa depan tidak ada lagi uang untuk dipakai. Seluruh kisah memberitahukan kepada kita seorang bendahara yang cerdik. Dia mempersiapkan untuk masa depan. Dan kisah itu apa yang terjadi? Ada orang yang meminta pertanggungjawabnya karena bahwa dia bendahara itu menghambur-hamburkan uang milik tuannya. Dan dilihat kisahnya apa yang terjadi. Ada orang yang menghutang pada tuannya 100 tempayan minyak. Dia duduk dan menulis 50 tempayan. Adakah dia hak berbuat demikian? Dia punya hak. Sebab dia yang berkuasa atas semua kekayaan dan juga semua barang-barang kuarmas. Jangan kamu kira dia membuat penipu. Ada kemungkinan juga dia membuat yang palsu. Ada kemungkinan juga dia bisa tidak mau bagian bonus untuk dia bagi orang-orang yang berhutang pada tuannya. Kalau kalian mendengar kisah Kaisar, dia mengambil pajak bagi orang Roma. Dia juga mereka juga punya bonus untuk mereka sendiri. Kalau mereka tidak mengambil bonus ini, pajak Roma mungkin tidak menyusahkan orang, tapi dalam masyarakat mereka sudah ada mengambil bunga. Mereka menghutang pada tuannya. Mereka harus membayar 100 kali. Dan di tengahnya ada berapa laba atau bunga, kita tidak tahu. Di sini dia berkata, tulis saja 50 tempayan. Kamu bayar 50 tempayan sudah cukup. Dan kedua, 100 pikul gandum. Surat hutang tulis saja 80 pikul. Ya memang dia mungkin menghamburkan milik tuannya yang harus ia dapatkan. Mengapa dia berbuat demikian? Karena dia berpikir nanti kalau dia tidak punya pekerja apa yang harus dia kerjakan. Sebab ada orang memberitahukan kepada dia bahwa kedudukannya agak goyah. Seperti kamu tidak sungguh-sungguh mengurus pembendaraan tuannya. Dia mulai mengerti ada kemungkinan tuannya akan tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Dia merasa hal ini sangat penting. Apa yang harus kuperbuat di masa depan? Ini masa kita setiap orang yang tidak merasa aman akan ada kata yang demikian. Apakah yang harus aku perbuat dalam hidupku? Kita sangat bersyukur kita
mengatakan awal penciptaan, ciptaan keselamatan dan yang berharga ini, kita tidak bisa memproduksi atau membeli. Seperti terang masuk dalam gelap. Terang datang sangat berharga. Kalau tanpa terang mengambil 50.000 cek atau $10, kita tidak bisa membedakan. Bisakah kamu membedakan? Kamu hanya tahu memegang secari kertas, tetapi nomornya kamu tidak bisa melihat. Terang sangat penting dari segalanya. Tanpa terang, kamu apa yang dimaksud dengan harga kamu pun tidak bisa melihat. Allah menciptakan kita cakrawala, langit, dan juga atmosfer agar kita bisa bernafas dan kita juga bisa berpuasa, tetapi kita tidak bisa untuk bernapas setiap nafas. Itu adalah syukur kita bagi Tuhan. Kalau kita katakan masa depan apa yang aku dapat kerjakan, lebih baik bertanya kepada diri, aku sedikit bernafas saja, apakah aku bisa hidup? Sesungguhnya tidak dapat. Allah menciptakan segalanya, mengajar kita untuk seluruhnya bersandar kepada Dia. Tanpa Dia semuanya tidak ada. Dan juga kita ada dan segala kekhawatiran kita tidak bisa menyelesaikan. Hanya saja kamu bisa terus bernafas, terus berolahraga, kamu bisa melakukan banyak hal. Percaya Bapa Sorgawi. Tetapi orang ini bertanya, dia mulai melakukan kelakuan yang sangat cepat agar orang menulis surat hutang lebih sedikit, memberi bonus kepada mereka. Dan tujuannya untuk apa? Yaitu menjual atau mengambil hati orang lain atau jasa orang lain. Ada orang yang susah untuk berhutang, jasa berhutang seperti di bagaimanapun membayar tidak bisa habis. Dan sesungguhnya hutang yang punya angka itu lebih sulit untuk dibayar. Ada orang melakukan yang baik untukmu, ada lagi orang merasa sudah seharusnya. Kamu tidak tahu pada waktu kamu menerima jasa orang lain, sesungguhnya kita telah berhutang pada orang. Dan juga kita telah berhutang jasa pada ayah dan ibu kita, sebab mereka tidak berhitung pada kita. Dan bendahara ini dia menjual jasa pada orang. Pada masa yang akan datang, tanpa pekerjaan, tak punya tempat kerja, ada orang yang bisa menerima dia. Jadi Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena dia menyelesaikan yang di depan, memberi diri masa depan yang tenang dengan menggunakan menjual jasa. Maka tuannya memuji dia sangat cerdik. Dan kemudian sebab anak-anak dunia ini sesungguhnya bukan kata dari tuannya, tuannya hanya memuji bendahara yang tidak jujur itu. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ini bukan perkataan tuannya. Anak-anak terang adalah anak-anak Allah yang hidup di tengah. Ternama anak-anak dunia ini, mereka lebih cerdik daripada anak-anak Allah. Kamu merasa bagaimana? Sebab mereka menghitung untuk masa depan.
Dan kita bagi anak-anak terang, apakah kita juga untuk masa yang akan datang seperti Yesus mengumpul harta di dunia? Kita ada konsep yang demikian, tetapi kita tidak tahu bagaimana menggunakan, yaitu baik menggunakan uang yang kamu miliki sehingga masa depanmu bisa masuk dalam kemah Allah yang kekal. Dan bendahara yang demikian, tetapi bukan untuk di kemah yang akan kekal, yaitu pada waktu dia tidak punya pekerjaan, ada orang yang menerima dia. Jadi satu konsep adalah konsep dunia, dan kita sebagai anak-anak terang, kita harus mempunyai konsep yang abadi di kemah yang abadi, bukan untuk masa sekarang dan hidup sekarang. Di sini kita bisa bagi 3 macam orang yang di depan mata, seperti si bungsu yang memboroskan semua uangnya. Di sini ada dikatakan bendahara yang tidak jujur. Dia cerdik menggunakan harta atau harta yang dipercayakan kepadanya untuk masa depan, mempunyai tempat tinggal, pertama dan kedua, mereka adalah anak-anak dunia. Tetapi adakah yang ketiga? Dan kita bertanya pada diri kita sendiri, kamu dan aku apakah orang yang ketiga? Mungkin kita mengira kita orang yang ketiga. Kemudian kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana aku menggunakan uangku dan bagaimana sikapku terhadap uangku? Apakah aku seperti anak-anak dunia tidak melepaskan? Apakah sering berhitung? Atau aku paling lihat seperti orang yang kedua? Menyimpan uang untuk masa depan, menyimpan makanan, menyimpankan jasa, ada waktunya, ada orang yang membayarnya. Apakah kita orang yang ketiga? Apakah kita sibuk untuk hidup kita masa sekarang hanya untuk menikmati masa kita sekarang? Maka kita tidak bisa menjadi, kita tidak lebih cerdik dari anak-anak dunia. Jadi kita haruslah mengusahakan untuk masa yang akan datang, yaitu kemah yang abadi. Seperti dikatakan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamun yang tidak jujur, supaya jika mamun tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saya bertanya, kapan uang tidak bisa dipakai? Yaitu sekarang. Seperti Nasaru dan orang kaya, kedua-duanya mati. Setelah mati, hartanya tidak ada gunanya, sebab masa yang bisa pakai ada batas dan waktu. Bisa kedaluarsa. Kalau kita mengambilkan barang yang bisa kedaluarsa, kita bertanya sendiri bagaimana kita menjadi bendahara yang abadi. Kalau kita menggunakan 500.000 untuk ala-ala Allah menghitungnya. Kalau kita menggunakan pada diri kita sendiri untuk menikmati, menggunakan hal yang kita ingini, hal ini tidak mempunyai harga abadi. Dan di sini kita memuji para guru Lewi. Jangan berpikir
gaji kecil, jangan berpikir demikian. Gaji itu dihitung untuk masa depan. Ayat 10 menggunakan hal yang lain tentang uang, yaitu barang setia pada perkara yang kecil, ia setia dalam perkara-perkara yang besar. Di sini menggunakan setia bukan setia untuk mencari uang atau setia untuk mengumpul, yaitu setia untuk memelihara. Kalau kamu perkara kecil, kamu bisa setia untuk mengurusnya, maka kamu bisa menggunakan untuk Tuhan dan bisa dipakai dalam kerajaan Allah. Maka perkara bisa lebih lagi menunjukkan kesetiaanmu. Artinya Allah memberi sedikit modal untuk kamu. Kalau dia merasa kamu memakainya dengan baik, maka modal yang lebih besar lagi akan terus datang. Mengapa orang Kristen makin hidupnya semakin semarak? Mengapa ada yang juga lebih akan semakin kecil? Yaitu perkara kecil ia setia. Allah akan memberi dia perkara besar, harta yang besar untuk dia urus. Ke-13, pengajaran keempat. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak bisa melayani Allah dengan mengabdi pada Allah dan mengabdi pada mamun. Di sini mengabdi pada Allah dan mamun itu juga mengatakan bagaimana kamu melihat tentang uang, harta. Kita mengira mamun adalah hak tuan harta, tetapi sesungguhnya namanya yaitu tuan keserakah. Tidak artinya orang Kristen harus miskin. Allah memberkati Abraham. Allah memberkati orang yang dalam perkara kecil yang setia, agar kita bisa mempunyai harta yang Allah percayakan kepada kita, termasuk hikmat kita, karunia yang Tuhan berikan, dan segala hal ini kita setia. Allah akan memberi banyak lagi hal-hal yang baik, yang besar diberikan kepada kita. Kalau kita sedikit uang pun kita tidak mau melepaskan. Allah sesungguhnya ingin memberkati sesama kita. Mereka tidak karena kita, mereka mendapatkan berkat. Jadi semakin dipercayakan, tidak bisa menerimanya. Allah lah adalah tuan dari harta, tuan dari uang. Dan kita merasa kita tidak aman, keserakahan kita, kesukaan kita menjadikan uang sebagai tuan. Kita mengabdi kepada uang yang seharusnya kita mengabdi kepada Allah kita. Di dalam Dia kita harus sungguh-sungguh memakaikan keuangan kita. Poin kedua yaitu orang Farisi. Mereka mendengar, mereka mencemoohkan Yesus. Tahukah kamu apa yang dimaksud mencemoohkan? Bisakah kamu ada suara? Mereka menganggap apa yang dikatakan Yesus itu sampah. Mengapa? Karena menulis Lukas, yang menulis kitab Lukas ini, karena mereka serakah akan keuangan.
Mereka adalah orang Farisi adalah hamba-hamba uang. Lalu dikatakan, kalau kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Allah melihat isi hati manusia dengan jelas. Menggunakan kata-kata indah tidak ada gunanya. Mengerjakan hal-hal yang indah juga tidak ada gunanya, sebab Allah melihat niat kita. Dan orang Farisi di mata Tuhan sangat mereka dibenci oleh Allah, sebab mereka hidup luar dalam yang tidak sama. Mereka hanya mengutamakan pujian orang, memberikan tindakan yang salah, arahan yang salah pada orang lain. Tapi Allah hanya ingin kita bisa hidup dengan simple dan sederhana, murni dan setia. Kemudian dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Dan orang-orang Farisi mereka apakah bersiap berjuang untuk mereka benar? Mereka berusaha untuk melakukan kebenaran di luar. Mereka sepertinya orang yang saleh, tetapi mereka tidak bisa berpegang pada hukum Taurat, dan mereka mudah memberitahukan, menunjuk kesalahan orang lain karena tidak berpegang pada hukum Taurat. Itu karena mereka merasa benar sendiri, hanya menunjuk kesalahan orang lain. Dan orang yang merasa benar sendiri, apakah itu selalu merasa diri sendiri baik? Apakah mereka perlu Injil? Di sini dikatakan kerajaan Allah harus berjuang untuk masuk, dan bagaimana berusaha untuk merendahkan diri, berusaha mengaku kekurangan diri sendiri. Tetapi kebanyakan orang mereka berusaha untuk kebenaran sendiri. Kalau orang mengatakan aku tidak benar, aku berusaha untuk membela diri. Bagaimanapun harus berdebat, bagaimanapun juga harus membenarkan kelakuan sendiri menjadi benar. Saya harus terus menjelaskan diri sendiri. Dan kamu berkata, orang-orang ini apakah bisa masuk dalam kerajaan surga? Dalam segala hal merasa diri benar, sesungguhnya mereka adalah salah. Hukum Taurat mereka tidak bisa berpegang, Injil mereka tidak berpegang, mereka tidak berusaha untuk masuk, dan mereka tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Segala kekuatan mereka gunakan yang salah. Di depan orang mereka membenarkan diri sendiri. Keterbatasan waktu tidak bisa sampai diselesaikan. Di poin ketiga, 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Sesungguhnya hukum Taurat tidak akan batal. Tetapi cara orang Farisi berpegang pada hukum Taurat bermacam-macam cara. Kalau demikian mereka mengira melakukan hukum Taurat. Mereka menggunakan Yesus menggunakan perumpamaan yang sangat besar. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi satu titik dari hukum Taurat batal. Itu lebih mudah. Kemudian keempat mengatakan tentang berzina. Ini sesungguhnya dikatakan bagi orang Farisi.
Orang Farisi mereka berkata, tidak, kapan kami melakukan? Kalau apa yang tidak baik, mereka akan mengubah hukum Taurat. Dan setelah mengubah hukum Taurat, banyak sekali kesalahpahaman dan membuat pertanyaan pada Yesus, bolehkah menceraikan kemudian menikah lagi? Yesus sangat tidak suka akan perkara mereka ini. Dikatakan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Orang Farisi juga mereka juga melanggar, mereka berzina, tetapi tidak ada orang yang tahu. Mereka membenarkan diri sendiri seperti mencomokan. Yesus mengatakan tentang mencomokkan Yesus, merasa mereka sangat rendah. Tetapi sesungguhnya lah mereka, karena untuk berjuang masuk kerajaan Allah, mereka pun tidak masuk. Dan dikatakan di sini berzina. Di sini tadi pagi saya mendapatkan lintasan mengaku melanggar berzina lebih sulit mengaku adakah sendiri berzina. Adakah berzina tentang mata, tubuh, atau hati kita, kesalahan kita, atau kita seperti orang Farisi merasa benar sendiri. Mereka berusaha untuk masuk kerajaan Allah, tetapi kita hanya berusaha di depan mata untuk melindungi kebenaran diri sendiri, menutupi dengan kebenaran kita sendiri. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Pada suatu hari kita akan melihat waktu kita mengaku kita berdosa karena berzina, lebih mudah untuk mengaku dosa, sebab kita telah melanggar begitu banyak, karena kita hanya mengaku 1-2 kali atau 1-2 perkara dosa. Tetapi bagi orang yang tidak berjuang untuk masuk kerajaan Allah, akan masuk pada di poin yang ketiga, 19 sampai dengan 31, yaitu orang kaya dengan Lazarus. Suatu hari langit dan bumi akan berubah, akan lenyap. Semua akan berdiri di 2 garis yang berbeda. Di bumi orang kaya mereka bersukaria, tetapi Lazarus menderita. Tetapi sudah sampai pada kematian, dikatakan di kemah abadi kerajaan sorgawi, orang kaya ini sangat menyesal. Dan saya ingin bertanya pada kalian, adakah kamu merasa kamu akan berdiri di sebelah mana? Percayakah kamu di sebelah itu? Hidup saya sekarang berusaha untuk hidup di sebelah mana? Dan masa depan aku akan berdiri di pihak mana? Dan pertanyaan ini saya serahkan untuk kalian untuk berpikir. Dengan tema hari ini, hidup sekarang memastikan hasil hidup yang akan datang. Termasuk bagaimana kita menggunakan uang kita, melihat hidup kita, bagaimana kita melihat sesama kita, ataukah kita punya kasih karunia kepada orang lain, tertuju pada orang, kasih karunia tertuju pada orang, merasa benar sendiri itu tertuju pada diri sendiri. Dan masa depan kita akan di mana? Mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Ya Tuhan, kami bersama bersyukur dan memuji Engkau ya Tuhan.
你奇妙恩典，献上我赞美。我今天领受你奇妙恩典，献上我赞美。我们一起同声来开口来感谢，献上我的赞美。Yesus, kami berterima kasih dan memuji Engkau sebab karena Engkau kami menjadi anak-anak terang dan karena Engkau kami dibenarkan. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Kami di bumi tetapi kami punya kerajaan surgawi. Sebab kami ada Allah, hidup kami berbeda. Sebab karena Engkau kami dibenarkan, kami percaya, kami bersyukur kepada Engkau. Kami berterima kasih dan memuji Engkau. Saudara semua, mari kita bersyukur. Dari kita menyelamatkan kita. Kita bisa memuji Tuhan karena masa lalu kita juga adalah anak-anak dunia. Tetapi hari ini kita menjadi anak-anak terang dan Allah memperbarui kita sehingga kita juga ada dalam kerajaan Allah. Mari kita bersyukur dan pujilah Tuhan. Yesus, kami berterima kasih sebab kami dipilih sehingga kami bisa mengalami kelimpahan Engkau dan penyediaan Engkau. Terima kasih Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Apapun yang saya alami, kadang aku merasa tidak cukup. Tuhan, Engkau menggunakan banyak cara agar aku bisa melihat Engkau Allah yang menyediakan. Pada saat saya lebih lagi dan sedang memberi persembahan, aku melihat satu persatu mujizat Tuhan. Engkau Allah yang berkelimpahan. Tapi aku masih kurang iman. Pada saat aku tidak punya uang di rumah, akan memberi banyak cek dan beritahu saya, Engkau Allah yang menyediakan. Tuhan, Engkau banyak mujizat memberitahukan aku. Sesungguhnya Engkau adalah YPS yang terbesar, Allah yang sumber. Tuhan, tapi aku tidak percaya. Tuhan, ampunilah karena aku kurang percaya kepada Engkau. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan kami kembali merenungkan Engkau Allah yang menyediakan sebelum segala diciptakan. Engkau telah menyediakan segala sesuatunya. Engkau Allah menyediakan dan Engkau adalah gembala kami semua. Kami tidak adakan kekurangan. Tuhan, di dalam kami masih punya ingin menanam untuk masa depan. Dan juga ada saudara-saudari kami masih khawatir tentang uang. Seperti yang dikatakan oleh
bendahara itu, apakah yang akan aku perbuat? Kami di sini juga berusaha untuk membagi anak-anak kami masa depannya bagaimana. Dan Tuhan, hari ini Engkau juga memberitahukan kepada kami, seorang hamba tidak bisa melayani kepada dua tuan. Dan juga pada saat saya mendoa, ada saudara-saudari kami menghadapi masa depan, menghadapi keuangan, kamu khawatir, atau di masa perkembanganmu kamu kekurangan, miskin, atau rumahmu berhutang, sehingga menjadi waktu kamu bertumbuh sampai hari ini orang berkata bahwa Tuhan menyediakan, tetapi di dalam hatimu masih khawatir tentang keuangan masa depan. Dan saudara-saudari dan juga dalam persepuluhan masih sulit, sebab kamu tahu sebelum memberikan persepuluhan, kamu tidak bisa memberikan sesuatu pada anakmu. Allah berkata kepadamu, hai anakku, aku adalah Allah yang menyediakan bagimu. Dan juga mungkin saudara masih berhutang tentang uang setiap bulan, kamu merasa sangat berat, tetapi kamu tidak tahu bagaimana lepas dari ini, dan di dalammu penuh dengan beban. Pada saat saya mengundang saudara semua, kamu ada ketakutan dalam uang atau kamu punya kelemahan, datang ke mimbar, sebab hari ini Tuhan mau menyembuhkanmu mulai dari keluarga asalmu untuk menyembuhkanmu. Kamu tahu, kamu kalau berpegang pada uang kamu akan takut, atau di persembahan atau uangan kamu punya kelemahan. Hari ini Tuhan mau melayanimu dan menyembuhkanmu, agar kita lebih lagi merasakan bahwa kita punya Allah. Ya Tuhan, Engkau mau bersediakan bagi kami dan juga pada kehidupan yang abadi. Tuhan, kiranya Engkau memenuhi kasih-Mu, memenuhi kami. Saudara semua, kita terlebih dulu berdoa. Kamu datang kepada Tuhan, curahkan hatimu kepada Tuhan, kesusahanmu. Ya Tuhan, aku telah berusaha, tetapi aku belum bisa melakukan. Tuhan, Engkau tahu di dalamku punya ketakutan, bahkan bukan hanya khawatir untuk masa depan, dan juga untuk masa depan. Dan setiap hari melihat buku bank akan penuh gelisah, apakah cukup, atau menghadapi pekerjaan. Saudara semua, di dalam pekerjaan di akhir tahun, apakah kamu mencapai target? Kamu khawatir. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan.
治我哋。主你醫治 Tuhan, Engkau menyembuhkan kami. Ketakutan di dalam hati kami, kekuatan kami, dan bahkan dari keluarga asal mengalami banyak kekurangan. Tuhan, mohon Engkau sembuhkan dan kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau berkata pada hari ini, pada saat hidup kami persembahkan untuk Engkau. Engkau Allah yang menyelesaikan perkara kami. Tuhan juga mendengar bagi saudara, berkata pada gereja dan guru, pada saat Engkau serahkan hidupmu kepada kami, apakah aku tidak akan menyediakan untukmu pada waktu kami melayaniku? Apakah aku tidak akan menyediakan bagimu? Dan saudara semua, Tuhan, kami memilih untuk melayani Engkau dan mengikuti Engkau. Tuhan, Engkau berkenan pada hati kami. Di dalam kami seperti apapun kekurangan, tetapi Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami untuk Engkau. Tuhan, Engkau tahu. Tuhan, Engkau berkenan. Dalam nama Tuhan, saya deklarasikan, Tuhan, Engkau buka bendahara surgawi dan Engkau curahkan kepada kami semua pada saat hidup kami dan waktu kami persembahkan untuk Engkau. Tuhan, Engkau berkata untuk menyediakan semuanya bagi kami. Tuhan, beri kami mengalami, dan yang kami lihat bukan di depan mata dan bukan masa sekarang, tetapi yang kami lihat di masa yang akan datang. Segala yang perlu di masa sekarang, apa yang kami perlu, Engkau pasti akan menyediakan. Mari ikuti doa. Tuhan yang dikasihi, aku berkeputusan untuk melayani Engkau. Aku mengaku masa lalu di dalam hatiku ada kekhawatiran, tidak percaya, curiga, dan tidak bisa melepaskan keuangan. Tetapi hari ini aku datang di hadapan-Mu. Aku berkeputusan dan aku deklarasikan di dalam hidupku, Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhanku. Engkau satu-satunya Allah yang aku layani. Mohon Engkau patahkan segala mamun di dalam hidupku. Segala belenggu di dalam hidup Engkau patahkan. Tuhan, mohon Engkau tolong aku pada aku melayani Engkau. Engkau pasti akan menyediakan aku mengalami anugerah dari-Mu. Tuhan, aku memuji Engkau dan berterima kasih. Tuhan Yesus, aku dalam nama segala tekanan dari mamun pergi dari saudara-saudari kami dan membuat semua menjadi halangi dalam hidup kami agar mereka bisa mengikuti Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih dan kembali kami hanya menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami dengan pujian kami direksikan, kami hanya melayani Engkau. Bapa Surgawi, mohon Engkau menolong kami agar kami punya konsep dalam kemah abadi. Sekarang kita buka tangan, kita harus terima, yaitu kemah abadi pada saat mamun tidak dapat menolong kita lagi. Kita bisa diterima dalam kemah abadi. Hari ini, di dunia ini, kamu akan menemukan banyak sekali kesusahan, peperangan, seperti keuangan tidak ada gunanya. Tetapi kita berseru pada Tuhan, kita berdoa, mohon Tuhan memberikan pandangan kemah abadi ada di dalam hati kita.
memandang Engkau. Tuhan, kami tidak mau memandang keuangan. Tuhan, kami hanya mau memandang Engkau di dalam keabadian. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Roh Kudus, mohon Engkau penuhi kami. Lebih dalam lagi penuhi kami. Tiada satupun yang menghalangi aku dengan Tuhan. Tuhan, aku hanya berpandang kepada Engkau. Tuhan Yesus, mohon Engkau tolong kami setiap kami, agar kami tidak lagi memandang kekurangan kami yang tidak kami punya. Tuhan, biarlah mata kami hanya terpandang kepada Engkau, Tuhan yang menyediakan. Beri kami hidup seperti rupa seperti Engkau, agar gereja di dunia ini bisa bangkit sebagai terang dunia dan melihat ada jalan keluar dan tidak lagi dalam kegelapan. Pada saat melihat langit dan bumi akan lenyap, hanya Engkau yang selamanya, yang abadi. Tuhan, beri kami jadi bendahara yang baik, agar kami bisa menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Allah Bapa, kami juga untuk hidup kami sekarang, kami berterima kasih. Terima kasih atas penyediaan-Mu. Semua sesuatu adalah itu atas izin dari-Mu, dan semua Kau berikan kepada kami. Engkau memberi kami pengalaman, baik kaya atau miskin, tetapi setiap pengalaman sampai akhirnya agar kami mengenal Engkau, Tuhan yang memberi hidup, Tuhan yang memberikan bendahara dalam hidup kami. Tuhan, beri kami agar kami bisa memberikan untuk kerajaan-Mu dan menyalakan semangat kami pada kerajaan. Tuhan, lepaskan pandangan lama kami, cara hidup kami yang lama, konsep hidup kami yang lama. Engkau menyuruh kami agar berusaha masuk dalam kerajaan surga. Engkau buang segala pikiran dari seperti orang Farisi, merasa benar sendiri. Tuhan, Engkau buang ini dari hidup kami. Roh Kudus, Engkau bekerja, beri kami sebagai anggur yang baru, minyak yang baru di dalam hidup kami sekarang, menjadi generasi yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.